Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya kita udah membahas metode-metode tentang requirement gathering gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke paradigma, analisis, dan desain. Ini masih ada hubungannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita melakukan requirement gathering, terus kita kemudian perlu tools gitu ya. Nah, tools ini untuk apa sih? Tools ini digunakan untuk menggambarkan hasil requirement gathering kita. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, jadi ada perkembangan. Pada era dulu untuk mengetahui proses jalannya sistem itu seperti apa, jadi menggunakan flowchart ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui proses jalannya sistem itu menggunakan flowchart. Nah, ini alur bekerjanya sistem ini seperti ini loh. Nah, itu pakai flowchart. Kemudian setelah berkembangnya lagi, akhirnya database mulai dipakai ya teman-teman ya. Kemudian developernya pun bilang, saya nggak hanya butuh gimana alur kerjanya, saya juga butuh aliran datanya seperti apa. Nah, akhirnya dari situ orang membuat DFD gitu ya. Jadi flowchart itu biasanya digunakan untuk menggambarkan alurnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk DFD itu untuk menggambarkan aliran datanya. Nah, saya pengen nih menggambarkan data sama prosesnya dalam satu cara. Nah, akhirnya muncullah UML ini ya teman-teman ya. Nah, di dalam UML ini ada activity yang menggantikan flowchart gitu ya, activity diagram, dan ada sequence diagram yang menggantikan DFD salah satunya. Nah, levelingnya cukup pakai use case diagram dan bisa digunakan untuk diskusi dengan klien, jadi kita tidak menggambar semuanya. Jadi flowchart itu sekarang kalau di UML digantikan oleh activity diagram, sedangkan DFD sekarang udah digantikan menggunakan sequence diagram. Walaupun sebenarnya flowchart dan DFD ini sampai sekarang pun masih digunakan ya teman-teman ya. Lalu kemudian, nah ini ya teman-teman ya, jadi UML atau Unified Modeling Language itu mimpinya, menginginkan cita-citanya itu UML itu ingin dijadikan bahasa pemodelan untuk seluruh pemrosesan di dalam development life cycle. Nah, tapi ternyata enggak teman-teman ya. Nah, fase planning ada feasibility analysis. Itu kan nggak bisa pakai UML ya. Fase planning nggak bisa pakai UML. Terus kemudian implementation yang coding pun juga nggak bisa pakai UML. Jadi ini ranahnya berbeda ya teman-teman ya. Jadi UML itu akan dipakai tidak di semua tahapan, tapi digunakan khususnya pada tahap analisis dan desain yang kita pelajari saat ini. Nah, saya ingin UML dijadikan alat komunikasi untuk tim, untuk user atau ke stakeholder. Nah, kita bisa pakai use case sama activity diagram untuk ke stakeholder. Jadi untuk komunikasinya gitu ya teman-teman ya. Kita bisa terjemahkan ke use case sama activity diagram. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara mengenai sejarah UML, jadi menurut ceritanya dari Bapak Romi, ini ya saya masih belum sampai sana. Jadi setelah saya mengikuti kemarin kuliahnya Pak Romi, jadi pada tahun 1990 itu mereka perang metodologi gitu ya teman-teman ya. Nah, di tahun 1995 itu makin rame. Di buku-buku banyak gitu ya. Jadi buku-buku bukan lagi SAD, melainkan Object Oriented Analysis and Design gitu ya. Nah, jadi kalau SAD orang-orang pakainya flowchart, orang pakai DFD gitu ya. Nah, 3 orang ini teman-teman, Boch, Jacobson, dan Rambaugh ini punya buku semua ya teman-teman ya. Jadi orang-orang ini buat buku semua. Nah, si Rambaugh ini dia punya object modeling teknik gitu ya bukunya ya. Kemudian Boch ini punya Boch method
Sedangkan Jacobson membuat use case diagram yang legendaris yang sampai sekarang kita pakai ini ya. Nah, akhirnya 3 orang ini arisan gitu ya, rapat, akhirnya melahirkan istilah UML ini. Dan di tahun 2001 UML ini udah masuk ke industri. Nah ini ya, jadi 3 orang tadi itu membuat tools, istilahnya namanya adalah rational rules ini ya teman-teman ya, hingga akhirnya dibeli oleh IBM. Kemudian akhirnya berkembang, ada visual paradigm ini ya, dan lain-lain ini ya teman-teman ya. Nah ini kita sebut dengan istilah case tools gitu ya. Jadi case itu adalah Computer Audit Software Engineering Tools gitu ya, CASE, Computer Audit Software Engineering Tools. Kalau pengen gambarnya doang, kita bisa pakai Visio gitu ya. Kemudian kalau Star UML ini open source ya teman-teman ya, gratis. Kalau Spark System ini dia nggak open source gitu ya, tapi memang sangat detail gitu ya teman-teman ya. Di Spark System ini sangat mencakup semuanya, worth it lah kalau misal kita mau beli gitu ya, dengan semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah ini kalau kita lihat UML sendiri itu terbagi menjadi diagram yang banyak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hampir 14 diagram. Ada yang basisnya behavioral ini ya. Nah behavioral sendiri itu biasanya dipakai di fase analisis ini ya. Kemudian ada yang structure juga ya teman-teman ya. Ada kelas, ada objek, ada package, dan lain-lain. Nah 14 diagram ini saya pakai semua, jadi nggak kira-kira softwarenya. Wah softwarenya cantik tapi nggak jalan. Karena apa? Karena kita sibuk gambar ya teman-teman ya, nggak sibuk buat aplikasinya gitu ya. Jadi kita buat nih semuanya, diagram-diagramnya kita buat semua, bagus nggak softwarenya gitu ya. Softwarenya cantik gitu ya, tapi nggak jalan. Karena apa? Karena kita sibuk gambar diagramnya gitu ya. Jadi nggak harus semuanya kita gunakan ya teman-teman ya. Makanya orang itu gelisah. Nah ini ya teman-teman ya, UML problems, diagramnya banyak, terus mana yang bisa saya pakai? Nah itu ini ya teman-teman ya. Jadi which UML diagrams should we use? Ini ya, UML is too complex, susah untuk dimengerti secara cepat gitu ya, karena terlalu kompleks. Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan pertama, di standarnya hanya dijelaskan structure dan behavioral saja gitu kan. Nah saya nggak dijelaskan nih alurnya, alur ngembangin software itu pakai UML itu kayak gimana sih alurnya, mulai dari mana. Nah ya teman-teman ya, itu nggak dijelaskan di UML. UML itu standar pemodelan, jadi bukan standar atau metodologi pengembangan software ya teman-teman ya. Hanya standar pemodelan aja, seperti diagram-diagram itu tadi. Nah makanya orang nyari kalau mau pakai UML itu startnya dari mana. Nah itu ya. Jadi di sini itu juga tidak dijelaskan. Jadi PR-nya di sini ada 2. Jadi UML itu startnya dari mana gitu ya. Mulai dari mana proses, dari mana gitu ya. Terus yang kedua 14 diagram itu tadi sangat kompleks, susah dipahami. Kalau saya mau bikin software, mana yang sebaiknya saya pakai. Nah dia teman-teman ya, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita hanya diberikan seperti ini, kan kita nggak tahu ya startnya harus dari mana, terus kemudian diagram-diagram apa aja yang harus kita gunakan. Nah seperti itu. Nah, akhirnya di sini Sparks gitu ya, dia bilang nih, dia memberikan gambaran yang agak mudah ya. Nih, jadi Sparks bilang bahwa gambarkan boundary dari sistem dan fungsi-fungsi utamanya menggunakan use case diagram. Nah ini ya, dan use case itu isinya use case dan aktor. Nah jadi seperti ini ya, jadi Sparks bilang seperti itu. Yang kedua, modelkan proses bisnis organisasi pakai activity diagram. Oke, ini ya. Jadi kita awalnya bikin use case dulu dan aktornya kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah membuat bisnis prosesnya menggunakan activity diagram.
Yang ketiga, realisasi dari use case ini ya, diilustrasikan dengan sequence diagram. Nah, jadi tiap use case-nya diilustrasikan menggunakan sequence diagram. Kemudian struktur statis dari sistem kita representasikan pakai kelas diagram gitu ya. Kemudian cara deploy menggambarkan pakai deployment diagram. Nah, ini kata Spark ya teman-teman. Lalu apakah seperti ini gitu ya? Berarti kata Spark kita hanya cukup buat UC gitu ya, use case diagram, activity diagram, sequence, class sama deployment. Nah, kalau kata Spark seperti itu. Beliau mencari literatur lain, mencari buku lain, akhirnya menemukan miliknya bukunya Kenneth Kendall. Nah, Kendall ini ngomong ya, jadi analis start with use case diagram. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi analis itu memulainya dengan use case diagram, describing how the system is used. Nah, ini ya. Jadi menggambarkan bagaimana sistem itu digunakan. Nah, ini teman-teman, jadi dari sini kemudian menjadi patokan ya teman-teman ya. Banyak sekali paper-paper yang mensitasi bukunya Kendall ini. Nah, ini nanti terbukti teman-teman. Buktinya Alan Dennis membuat 2 buku yang terkait SAD. Jadi 2 buku itu SAD, System Analysis and Design, dan System Analysis and Design with UML gitu ya. Dimana SAD ini menggunakan flowchart dan DFD. Terus di buku yang terkait ada UML-nya tadi menggunakan UML. Nah, ternyata dari buku semuanya tadi dimulai dari use case diagram dulu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat use case diagramnya dulu. Kemudian yang kedua, setiap use case buat detailnya. Nah, ini ya. 1 use case diagram, 1 proses bisnis. Nah, proses bisnis ini digambarkan dengan activity diagram, atau mungkin yang non UML bisa pakai flowchart gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap 1 use case kan banyak ya teman-teman ya. Kalau kita menggambarkan sistem, use case-nya pasti kan ada beberapa gitu ya. Nah, di tiap-tiap use case itu kan proses ya teman-teman ya. Yang ikonnya oval itu kemudian ada kata-katanya itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah sebuah proses. Nah, tiap proses-proses itu tadi dibuatkan activity diagramnya untuk menggambarkan proses bisnisnya gitu ya. Nah, sequence juga sama ya. Jadi setiap use case buatkan 1 sequence diagram. Nah, sama-sama alur, tapi 1 dan 2 tujuannya untuk ngomong ke klien gitu ya teman-teman ya. Jadi use case dan activity ini tujuannya untuk dikomunikasi, buat tools yang digunakan untuk komunikasi ke klien gitu ya, ke user. Tapi sequence ngomongnya ke tim gitu ya. Jadi sequence ini digunakan untuk komunikasi ke tim. Jadi kalau use case diagram, activity diagram ini cocok kalian pakai gitu ya untuk komunikasikan ke user atau klien. Sedangkan ketika kita udah komunikasi ke tim, kita menggunakan sequence diagram gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa cerita ke tim, kita akan buat sistem seperti ini ya. Nah, itu menggunakan sequence. Kemudian kelas diagram dibuat. Nah, kelas ini dibuat dari sequence diagram ya teman-teman ya. Jadi kelas diagram ini patokannya adalah sequence diagram. Nah, untuk state chart sendiri ini ya teman-teman ya. Untuk state chart sendiri ini adalah status diagram gitu ya. Ini sebenarnya lebih pas digunakan untuk sistem yang otomatis seperti robot gitu ya sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, ini Kendall membuat gambaran seperti ini ya teman-teman ya. Jadi use case diagram. Nah, ini turun bisa langsung dibuat activity diagramnya gitu ya. Jadi tiap use case-nya ini dibuatkan activity diagramnya gitu. Kemudian ini ada use case skenario, boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau membuat use case diagram itu bisa dibuatkan use case skenario-nya gitu ya. Jadi boleh. Kemudian dari situ
Nah, dari tiap use case-nya juga dibuatkan sequence diagramnya. Nah, di sini juga ada anak panah di sini ya. Dari use case langsung ke kelas diagramnya. Tapi di sini Kendall memberikan catatan ya teman-teman ya. Akan lebih gampang gitu ya membuat kelas diagram itu sebenarnya bisa use case ke kelas diagram. Cuma alangkah lebih mudah apabila ya dibuat sequence diagramnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gambaran dari bukunya Kendall. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya, miliknya Barclay. Dimulai dari use case, kemudian activity gitu ya, kemudian ada class diagram, nah dan selanjutnya ini sama. Nah, akhirnya di sini Bapak Romi gitu ya membuat gambaran seperti ini yang digunakan beliau, sering digunakan sebagai guidance gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini beliau membagi menjadi dua gitu ya, analisis dan sistem desain, sistem analisis dan sistem desain. Nah, kalau mau pakai UML, yang pertama kita harus mengidentifikasikan proses bisnisnya terlebih dahulu menggunakan use case diagram. Nah, proses bisnis di sistem yang akan dibangun ini diidentifikasi. Alatnya menggunakan use case diagram, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti setiap use case diagram ini akan setiap use case maksudnya ya, mohon maaf. Jadi setiap use case gitu ya, ini akan jadi proses bisnis dari sistem. Nah, proses bisnis ini digambarkan menggunakan activity diagram atau BPMN. Nah, ini BPMN ini adalah Business Process Model and Notation gitu ya teman-teman ya. Jadi BPMN itu kepanjangan dari Business Process Model and Notation. Nah, BPMN ini cocok digunakan pada proses bisnis organisasi gitu ya teman-teman ya. Kemudian realisasi proses bisnis dengan sequence diagram. Jadi mulai kita masukkan nih arsitektur dari sistem kita. Nah, nanti di sistem desain itu dibuat kelas, diagram, UI-nya gitu ya. Kemudian data modelnya dan deploy. Nah, kelas diagram sendiri ini ya teman-teman ya. Nah, kelas diagram itu dari sequence diagram. Jadi patokannya membuat kelas itu dari sequence diagram ini ya teman-teman ya. Jadi nanti objek left line itu yang ada di atas itu ya. Jadi sequence diagram itu icon-icon yang di atas itu nanti akan menjadi kandidat kelasnya gitu ya, dari kelas diagram. Kemudian hanya boundary-nya aja gitu ya. Boundary-nya nanti jadi UI design. Kemudian entity-nya jadi data modelnya gitu ya. Nah, deploy ini nanti terpisah ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu mappingnya seperti ini. Jadi untuk membuat kelas diagram patokannya menggunakan sequence diagram. Kita ambil dari objek lifeline yang ada di atas-atas itu ya teman-teman ya. Kalau kita tahu gambarnya sequence diagram, bentuknya kan ada yang di atas itu ya, boundary control entity yang ada di atas itu. Nah, itu adalah patokan untuk dijadikan kelas di kelas diagram. Kemudian untuk boundary-nya sendiri itu nanti akan menjadi UI design. Sedangkan entity-nya akan menjadi data model. Nah, seperti itu teman-teman, ini mapping yang diciptakan, dibuat oleh Bapak Romi Satyowahono. Nah, seperti itu teman-teman pertemuan kita hari ini. Jadi nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana cara untuk mengembangkan atau membuat diagram-diagram ini ya. Jadi dari sistem analisis dan dari sistem desain. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat use case diagram, activity diagram, sequence, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan gitu ya teman-teman ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.